Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 131-135. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bunuh hati orang-orang yang mendukung. Wei Yong merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Kekaisaran Perdamaian Abadi mereformasi sekte-sekte dan menasionalisasi semua seni bela diri terbaik dari semua sekolah dan sekte, mendirikan sekolah-sekolah dasar, perguruan tinggi di seluruh negeri dan Imperial College di ibu kota untuk menekan semua sekolah dan sekte di dunia persilatan. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya. Jika mereka masih tidak dapat memiliki murid yang baik dari ajaran mereka atau murid mereka masih lebih rendah daripada murid dari semua sekolah dan sekte, apa gunanya reformasi Imperial Preceptor? Daozi dari sekte Dao ini pasti memiliki kemampuan yang sangat kuat dan pastinya merupakan sosok setingkat jenius. Jika tidak, dia tidak akan dikirim oleh sekte Dao untuk datang dan menamparkan wajah mereka. Wajah Imperial College adalah wajah Imperial Preceptor, wajah Kaisar. Sulit untuk mengatakan apakah wajah Imperial Preceptor dan Kaisar Eternal Peace masih dapat dipertahankan. Hati Wei Yong bergetar hebat dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Perguruan tinggi kekaisaran telah mengumpulkan semua bakat di dunia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak sebanding dengan seorang Daozi dari sekte Dao yang tidak berarti? Qinmu menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali bagaimana sebagian besar cendekiawan itu telah mengembangkan teknik yang sama, oleh karena itu dia tidak terlalu menghargai mereka. Meskipun para sarjana Imperial College mungkin telah mengembangkan teknik yang berbeda, sulit bagi mereka untuk menjadi spesialis. Mereka perlu memiliki direktorat yang mengkhususkan diri dalam teknik-teknik ini untuk mengajar dan baru kemudian para sarjana dapat mempelajari esensinya. Dari pandangannya, sekte Dao telah datang dengan persiapan kali ini dan para cendekiawan kekaisaran hanya bisa dihalangi di gunung. Jika para sarjana kekaisaran dari Imperial College tidak dapat mengalahkan Daozi dari sekte Dao ini, sekte-sekte di dunia memiliki alasan yang cukup untuk menentang Imperial Preceptor. Ketika saat itu tiba, Kaisar akan kehilangan kebajikan dan popularitasnya dan semua sekte di dunia mungkin akan memberontak satu demi satu jika dia tidak mengeksekusi Imperial Preceptor. Pertarungan antara Daozi dari sekte Dao dan para sarjana Universitas Kekaisaran akan menjadi pertarungan yang menyangkut situasi umum dunia dan tidak bisa dianggap remeh. Ayo kita pergi dan lihat kemampuan Daozi ini, kata Wei Yong penuh semangat. Qinmu dan dia turun gunung. Ada banyak sarjana kekaisaran di sekitar gerbang gunung di bawah tebing batu giok. Para sarjana di Imperial College tidak sedikit jumlahnya. Kediaman sarjana mungkin hanya menerima 10 sarjana setiap tahun, tetapi ada lebih banyak bangsawan dari Royalty Spark dan praktisi seni ilahi. Qinmu berdiri di atas tebing batu giok dan melihat ke atas dan ke bawah, lalu dia melihat dua orang Taois duduk di depan gerbang gunung seperti yang diharapkan. Salah satu dari mereka adalah seorang tetua dan memiliki penampilan kuno yang mencolok yang tidak terlihat seperti orang-orang zaman modern dan tampak seperti dia datang dari masa lalu. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu dan memiliki sikap yang sederhana. Dia memancarkan aura yang berada di atas materi duniawi dan duduk di sana seperti segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengannya. Dengan kehadirannya ini, dia pasti bukan orang biasa. Tetua ini pastilah sosok dengan posisi yang sangat tinggi di sekte ortodoks nomor 1 yang disebut sekte Dao. Dan di samping yang lebih tua ada seorang pemuda dengan wajah cantik. Pemuda ini memiliki pengocok ekor kuda seputih salju dengan gagang berwarna merah tua di lekuk sikunya. Pakaiannya berwarna hijau, dan dia duduk di sana dengan tenang, tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh para cendekiawan Imperial College yang mengelilinginya. Qinmu berseru dalam hati. Baik yang muda maupun yang tua tampak seperti penganut Tao yang telah mengolah tubuh dan karakter mereka, memiliki sikap yang telah melampaui dunia fana. Kedua Taois itu duduk di tengah jalan di depan gerbang gunung. Gerbang gunung itu sangat lebar dan mereka tidak memakan banyak tempat. Akan tetapi, jika mereka tidak mengusir kedua orang ini, maka itu adalah suatu aib dan kehinaan yang besar. Memblokir gerbang bukanlah hal yang biasa di dunia persilatan. Orang-orang hanya akan melakukannya kepada musuh yang sangat mereka benci agar semua orang di dunia tahu bahwa gerbang sekte ini telah mereka blokir dan untuk menamparkan wajah sekte tersebut, menghancurkan kepercayaan diri sekte ini dan meremehkan teknik mereka hingga tak berarti. Biasanya jika hal ini terjadi,
masalahnya tidak akan selesai tanpa pembunuhan. Sekarang, para tua dan muda dari Sekte Dao telah memblokir gerbang. Mereka sebenarnya mempermalukan Kekaisaran Perdamaian Abadi, menamparkan wajah guru kekaisaran, dan mencoba menghancurkan reformasi guru kekaisaran yang sedang berjalan maju. Tidak jauh dari Kinmu, seorang pangeran berjubah kuning berkata dengan suara rendah, Sekte Dao adalah sekte terbesar di masa lalu yang setara dengan Sekte Iblis Surgawi. Namun, mereka telah bersembunyi beberapa tahun ini bersama dengan Sekte Iblis Surgawi dan tidak ada berita yang terdengar dari Sekte Dao. Sekarang Sekte Dao telah bangkit kembali, apa yang mereka lakukan bukanlah masalah kecil. Jika Imperial College tidak dapat mengalahkan kedua orang ini, Sekte Dao mungkin akan memberontak setelah kedua orang ini kembali. Jika Sekte Dao memberontak, dengan pengaruh mereka, Kinmu menatap ke arah pangeran dan berpikir, orang ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Pangeran itu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik untuk menatapnya. Matanya berbinar. Dia diam-diam meninggalkan pangeran lainnya dan berjalan cepat menuju Kinmu, yang menggembalakan sapi. Pangeran itu memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya saat dia tersenyum, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar datang ke ibu kota untuk menemuiku? Kinmu mengamati dia, dan melihat bahwa pangeran ini tampak familiar sehingga dia berteriak, kau adalah tuan muda ketujuh yang gemuk dan gendut. Segera setelah mengatakan ini, dia langsung tersadar. Bukankah tuan muda ketujuh yang gendut dan gemuk itu Ling Yuxiu yang sedang berpakaian silang? Sang pangeran mendengar apa yang dikatakannya dan menjadi sangat marah. Dia mengambil palu besi besar dan hendak menghancurkan Kinmu. Kinmu segera mengoreksi dirinya sendiri dan tersenyum, kakak yang baik, aku hampir tidak mengenalimu. Kakak Wei, ini adalah putri ketujuh Ling Yuxiu. Kakak Yuxiu, ini Wei Yong dari Dux Manor. Tidak baik bagi Ling Yuxiu untuk memukulnya sampai mati di depan umum, jadi dia meletakkan kembali palu besinya yang besar. Wei Yong terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, putri ketujuh. Kemana saudara Qin membawa putri ketujuh untuk bermain-main? Bisakah seorang wanita bangsawan bermain-main? Kepalanya akan terguling, aku mendengar putri ketujuh ini memiliki bakat dan pengetahuan yang luar biasa dan juga sangat ambisius. Namun, mengapa senjatanya juga kasar dan sulit diatur? Kinmu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan mengamati Ling Yuxiu. Dia mendapati gadis ini semakin cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian pria, dia memiliki jiwa kepahlawanan yang berkembang dan penampilan yang luar biasa. Selain itu, meskipun dia mengenakan pakaian pria, dia tidak menutupi fakta bahwa dadanya juga menonjol seperti wanita lain dan tampak gemuk juga. Dulu di Great Ruins, dadanya tidak begitu montok. Kinmu juga mencium aroma yang familiar di tubuhnya, yang seharusnya adalah aroma sutra dupa alam. Kakak, aku sudah lama tidak melihatmu dan penampilanmu telah berubah. Aku hampir tidak mengenalimu di istana. Tatapan mata Ling Yuxiu berubah dan dia menjadi sedikit malu, bagaimana aku berubah? Kinmu mengulurkan tangannya dan menunjuk kepalanya, sambil berkata dengan jujur, kamu jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dariku sekarang. Kamu lebih cantik dan jauh lebih berotot dari sebelumnya. Otot-otot di wajah dan dadamu. Ling Yuxiu menjadi marah dan menendangnya dari tebing. Kinmu tampak sangat polos saat dia berkata dengan kesal di udara, aku tidak mengatakan bahwa dia gemuk. Mengapa dia menjadi begitu marah? Hulinger bersukacita atas kemalangannya dan berkata, benar sekali tuan muda, wanita ini tidak masuk akal, jangan ganggu dia. Berdebar, kedua kaki Kinmu mendarat dengan mantap di tanah dan mendongak. Ia ingin melompat lagi tetapi ia khawatir Ling Yuxiu akan menendangnya. Wei Yong yang berada di samping Kinmu menatap ke depan tanpa bergerak. Ling Yuxiu menatapnya dengan kejam. Setetes keringat dingin keluar dari dahi Wei Yong sebelum dia melompat dan melompat turun dari tebing batu giok. Ling Yuxiu mendengus dan ikut melompat turun dari tebing. Tidak jauh dari sana, seorang pangeran mengerutkan kening dan ki vital di belakang kepalanya berubah menjadi tangan besar yang meraih ke arah tebing dan menangkapnya kembali. Dia berbicara kepadanya dengan lembut, adik ketujuh, jangan main-main. Kamu perlu memperhatikan wajah rumah tangga kekaisaran. Ling Yuxiu hanya bisa bersikap sopan dan berkata, kakak kedua, orang yang baru saja kamu lihat adalah tabib suci yang telah menyembuhkan nenek permaisuri janda. Dia adalah kenalanku. Pangeran kedua memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menjawab, aku tahu. Aku mendengar dari Jenderal Kecil Qin sebelumnya bahwa kau bertemu dengannya di reruntuhan besar dan kalian sangat dekat. Saudari ketujuh, kita adalah anak-anak dari keluarga kekaisaran dan kita tidak dapat melakukan apapun yang kita inginkan, jadi jangan main-main. Sekarang dunia sedang kacau, bencana besar ada di depan kita. Jika bencana ini meletus,
kekaisaran kita akan hancur dan keluarga kekaisaran kita akan menjadi anjing liar. Ling Yuxiu melonjak kaget dan bertanya, kakak kedua, bagaimana menurutmu kemampuan Daozi ini? Dia belum bergerak, jadi aku tidak tahu informasinya, tetapi karena Sekte Dao berani membawanya untuk memblokir gerbang, kalau begitu, kemampuannya pasti tidak akan lemah. Pangeran kedua menatap Qinmu yang berada di bawah tebing dan sedikit mengernyit, kakak ketujuh, orang yang bernama Qinmu itu mungkin adalah tabib dewa generasi ini, tetapi dia tetaplah orang yang terabaikan. Jangan terlalu dekat dengannya, kalau tidak, orang-orang akan menertawakan keluarga kekaisaran kita karena tidak mengetahui posisi kita. Ling Yuxiu mengerutkan kening. Di depan gerbang gunung, Patriark Sekte Iblis yang berpenampilan seperti seorang pemuda berjalan menuruni gunung dan berdiri di depan para pemuda dan pemudi Sekte Dao, menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Pendeta Tao tua itu segera berdiri bersama pendeta Tao kecil itu dan membalas salam. Sang Patriark muda tersenyum, dan Yang Zi, apa niatmu membawa Daozi dari Sekte Dao? Daois tua itu tersenyum dan menjawab, Saudara Dao, mengapa kau bertanya padaku seolah-olah kau tidak tahu? Master Dao Sekte Dao kita sudah tua sepertimu dan tidak ingin melihat semua sekte di dunia menjadi pengikut kekaisaran perdamaian abadi, jadi aku maju ke depan. Daozi hanya akan memblokir gerbang selama 3 hari dan jika ada yang mengalahkan Daozi dalam waktu 3 hari, Sekte Dao kita tidak akan memberontak. Jika tidak ada yang mengalahkan Daozi dalam 3 hari, dunia akan memiliki penguasa baru. Patriark muda itu menghela nafas, Sekte Dao selalu terpisah dari dunia, dan sekarang bahkan Sekte Daomu juga menjadi gelisah. Dan Yang Zi menunduk melihat ke dalam hatinya dan berkata, Guru Dao telah melihat situasi umum dunia yang melonjak seperti air pasang. Mereka yang mengikutinya akan makmur sementara mereka yang menentangnya akan mati. Sekte Dao kami tidak berusaha untuk memperluas sekte kami dan hanya mencari hati nurani yang bersih. Guru Kekaisaran ingin menghapus semua sekte di dunia jadi biarkan saja, tetapi Guru Dao ingin melihat apakah sekolah dasar, perguruan tinggi, dan sekolah tinggi kekaisaran yang telah diterapkan oleh Guru Kekaisaran untuk menggantikan sekte memiliki kualifikasi itu atau tidak. Daozi diajarkan oleh Sekte Dao kami. Sumber daya yang telah ditempati sekolah tinggi kekaisaran melampaui milik Sekte Dao. Jika para sarjana yang diajarkan oleh Anda masih lebih rendah dari Daozi kami dari Sekte Dao, maka tidak perlu ada reformasi Guru Kekaisaran dan dunia akan memiliki penguasa baru. Saya mengerti. Sang Patriark muda berbalik untuk pergi, dan suaranya bergema di seluruh gunung. Para sarjana Imperial College mendengarkan perintahku, tidak masalah apakah kultivasi kalian tinggi atau rendah, kalian semua bisa turun gunung untuk menantangnya. Ketika dia mengucapkan hal ini, semua orang di gunung mendengarnya. Aku akan melakukannya. Seorang praktisi seni dewa berjalan keluar dari gerbang gunung dan melangkah ke Daozi dari Sekte Dao. Daozi dari Sekte Dao berdiri dan menyapa, kakak senior. Praktisi seni ilahi itu juga seorang sarjana kekaisaran yang telah memasuki Imperial College beberapa tahun sebelumnya. Dia membungkuk sebagai balasan dan bertanya, apa kultivasi Daozi? Daozi itu menjawab tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, alam 6 arah. Praktisi seni ilahi itu tersenyum, saya juga dari alam 6 arah. Nama keluarga saya adalah Ku dan nama saya adalah Ping. Hari ini saya bertarung dengan Anda bukan karena dendam pribadi tetapi untuk menegakkan nama Imperial College. Daozi itu menganggukkan kepalanya dan berkata, nama asli saya Lin Xuan. Kakak senior, silakan. Tolong, Daozi Lin Xuan. Cahaya bersinar dari mata kuping saat dia tiba-tiba bergerak. Tubuhnya tidak bergerak maju tetapi malah bergerak mundur. Saat dia melayang mundur, ada sebutir pedang tergenggam di antara kedua jarinya. Butiran pedang itu berdengung dan menembakkan ki pedang cemerlang yang setebal pilar. Samar-samar terlihat bahwa pilar pedang ini dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama, berputar dengan panik di sekitar pusat lingkaran. Kuping menggunakan pilar pedang sebagai pedangnya dan menebas ke bawah. Kemanapun pedang itu lewat, angin pedang akan bersiul dengan keagungannya. Qinmu melihat situasi ini dan tidak dapat menahan rasa heran, teknik pedang kekaisaran perdamaian abadi telah mencapai tingkat seperti itu. Apakah ini keterampilan pedang yang mendalam di Imperial College? Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat bahwa tebasan ini bukan hal yang lucu. Tebasan kuping mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, kendali ki vitalnya pada pedangnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pembelahannya mungkin terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di pilar pedang itu semuanya membutuhkan ki vital untuk mengendalikannya. Hanya ini saja membuat Qinmu merasa dia jauh lebih rendah.
Ilmu pedang ini seakan-akan secara samar-samar melampaui teknik-teknik dasar pergerakan pedang seperti menusuk, mengibas, membelah, menebas dan telah berkembang menjadi ilmu pedang lain yang tidak termasuk dalam ilmu pedang dasar. Keterampilan pedang 6 arah yang hebat. Wei Yong berteriak kaget, matanya berubah cerah seperti salju. Ini adalah keterampilan pedang guru kekaisaran dan merupakan seni ilahi yang hanya dapat dikultivasikan oleh praktisi seni ilahi. Keterampilan pedang guru kekaisaran perdamaian abadi. Jantung Qin Mu bergetar hebat. Tidak heran dia merasa bahwa ilmu pedang semacam ini telah melampaui batas ilmu pedang dasar. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah ilmu pedang yang diciptakan oleh guru kekaisaran perdamaian abadi. Itu bukan hal yang mudah untuk melampaui batas keterampilan pedang dasar. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Qin Mu tahu betul kesulitannya. Tak peduli seberapa rumit, mudah berubah atau inovatifnya mereka, semua ilmu pedang di dunia dapat dijabarkan ke dalam gerakan-gerakan ilmu pedang yang paling dasar, yang tak lain adalah bentuk pedang tusuk, bentuk pedang kibasan, bentuk pedang gelombang, bentuk pedang belah, bentuk pedang retas, bentuk pedang tusuk, bentuk pedang tusuk, bentuk pedang tangkisan, bentuk pedang lengkung, bentuk pedang lumuri, bentuk pedang sapu, bentuk pedang angkat, bentuk pedang tangkap dan bentuk pedang cukur. Betapapun hebatnya keterampilan berpedang, semuanya adalah kombinasi dari bentuk-bentuk pedang ini. Namun, berbeda dengan guru kekaisaran perdamaian abadi. Dia telah menambahkan teknik pedang dasar baru di antara teknik pedang paling dasar ini. Betapa mengerikannya itu. Qin Mu tidak tahu berapa banyak teknik pedang dasar yang telah dia tambahkan, tetapi meskipun hanya satu, semua teknik pedang lainnya harus ditulis ulang dan direkonstruksi. Jika tidak, semuanya akan penuh dengan celah di mata guru kekaisaran perdamaian abadi. Dia bisa disebut dewa. Qin Mu menahan keterkejutan di hatinya dan bergumam. Jurus pedang 6 arah agung yang dieksekusi kuping sungguh mengagumkan dan agung. Jurus itu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat dan tak terbayangkan. Beberapa praktisi seni dewa di alam 6 arah yang pernah dilihat Qin Mu di reruntuhan besar tidak seseram kuping ini. Mereka semua adalah sarjana Imperial College, tetapi jika dibandingkan dengan alam 5 elemen, alam 6 arah merupakan lompatan besar. Peningkatannya sungguh mencengangkan. Meskipun para cendekiawan dari alam 5 elemen juga sangat kuat, mereka tetap berada dalam batasan yang dianggap wajar. Di mata Qin Mu, tidak ada cendekiawan di seluruh Imperial College yang dapat menandingi kuping. Akan tetapi, para praktisi seni dewa di Imperial College, bahkan meskipun mereka baru saja dipromosikan ke alam 6 arah, masih sangat kuat. Six Directions Realm hanyalah transformasi pembalikan dunia. Pikiran Qin Mu terputus ketika tiba-tiba sapu ekor kuda di lekuk siku Daozi Lin Xuan melayang ke atas. Bulu-bulu sapu ekor kuda itu tiba-tiba mengembang dan bulu-bulunya berkumpul untuk menusuk ke arah pedang 6 arah besar milik kuping. Pedang 6 arah agung Kiping tidak termasuk dalam teknik pedang dasar. Daozi Lin Xuan menggunakan sapu ekor kudanya sebagai pedang. Gerakan keterampilan pedangnya jelas dan semuanya berada dalam teknik-teknik pedang dasar. Ilmu pedangnya tidak sehebat dan semegah ilmu pedang 6 arah agung, tetapi di mata Qin Mu, dia dapat melihat titik-titik yang berbeda dari biasanya. Kuping pasti akan kalah. Daozi Lin Xuan hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkannya. Belajar pedang dari kepala desa, meskipun dia hanya mengetahui satu gerakan pedang menginjak gunung dan sungai dan gerakan lainnya yang dia ketahui merupakan teknik pedang yang paling dasar, penglihatannya telah melampaui para profesional keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jurus pedang Daozi Lin Xuan mungkin terlihat sederhana, seperti hanya menusuk ke arah ilmu pedang 6 arah agung kuping, namun, bulu-bulu pedang itu bagaikan pedang tajam yang senantiasa berubah. Perubahan dalam kepindahan itu terlalu berlebihan. Qin Mu membuka mata langit hijaunya dan hatinya bergetar hebat. Di antara ratusan helai rambut di sapu ekor kuda Daozi Lin Xuan, setiap helai rambut telah mengubah jurusnya lebih dari 10 kali dalam sekejap, yang berarti jurusnya telah berubah lebih dari 1000 kali dalam sedetik itu. Mustahil untuk menghalangi gerakan seperti itu yang dapat berubah berkali-kali. Sementara itu, tidak banyak perubahan dalam keterampilan pedang 6 arah hebat milik kuping. Mungkin ada lebih banyak cahaya pedang di pilar pedang ini, tetapi semuanya menggunakan bentuk pedang yang berputar di sekitar bagian tengah dan bergerak maju lapis demi lapis. Ketika mereka bertemu dengan rambut yang digunakan oleh Daozi Lin Xuan sebagai pedang, mereka pasti akan dihancurkan. Terlebih lagi, Qin Mu juga menyadari bahwa dasar-dasar Daozi Lin Xuan sangat solid, hampir mendekati miliknya. Pencapaian Daozi Lin Xuan dalam keterampilan pedang dasar ini adalah yang terkuat di antara praktisi seni dewa yang pernah ditemui Qin Mu sejauh ini. Meskipun Daozi Lin Xuan masih lebih rendah darinya, dia tidak terlalu jauh lebih rendah.
Sekalipun dia adalah master balai pedang yang diajarkan oleh Qin Mu, dia juga lebih rendah dari Daozi Lin Xuan. Hal yang paling penting adalah meskipun ilmu pedang kuping memiliki teknik pedang dasar baru yang telah ditemukan oleh Imperial Preceptor, dasar-dasarnya belum mencapai ranah tertinggi dan fondasinya belum kokoh. Tidak peduli seberapa rumit ilmu pedangnya, kekuatannya tidak akan dapat dilepaskan sepenuhnya tanpa fondasi yang kokoh. Ding 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 ding. Suara benturan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan semua orang hanya bisa melihat rambut yang beradu dengan pilar pedang yang cemerlang. Selanjutnya, mereka melihat pilar pedang hancur di langit dan tidak ada lagi. Hanya sedikit orang yang bisa melihat perubahan dalam keterampilan pedang mereka saat itu. Kuping tertusuk di dada oleh sapu ekor kuda dan terbanting ke gerbang gunung dengan keras. Gerbang gunung bergerak maju mundur dan lapisan debu berjatuhan. Daozi Lin Xuan menggoyangkan pelan-pelan kepang ekor kudanya dan bulu-bulunya pun semakin pendek. Dengan kepang ekor kuda yang disandarkan pada lekuk sikunya, ia duduk kembali dengan mata menunduk tenang dan tenang. Di gerbang gunung, kuping tergelincir turun dan ada lubang berdarah di dadanya yang ditembus oleh rambut-rambut itu. Daozi Lin Xuan itu tidak menyerang tanpa ampun karena rambut-rambut yang menembus tubuhnya telah menghindari organ-organ vitalnya dan tidak membahayakan nyawanya. Beberapa tabib istana dari Biro Tabib Istana segera bergegas dan memberi kuping beberapa pil roh. Mereka kemudian merobek bajunya dan mengoleskan salep di dada dan punggungnya, menutup lubang berdarah itu. Sangat kuat, di depan gerbang gunung, hati banyak cendekiawan Imperial Chol Lege hancur. Reputasi kuping di antara para cendekiawan di ranah seni dewa tidaklah rendah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berperingkat tinggi di kediaman seni dewa. Imperial Chol Lege tidak hanya menyelenggarakan ujian masuk, tetapi juga ujian besar bagi para sarjana setiap tahun yang digunakan untuk menentukan peringkat para sarjana guna memotivasi para sarjana untuk terus maju. Kuping berada di peringkat 100 pertama di antara para praktisi seni ilahi di Imperial Chol Lege. Bagi orang-orang yang berada dalam peringkat 100 pertama, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Kuping dikalahkan dalam satu gerakan, dan itu berarti masih ada perbedaan besar antara kemampuan kuping dan kemampuan Daozi Lin Xuan. Ini yang paling menakutkan. Tiba-tiba suara pangeran kedua terdengar di telinga semua orang yang ada di sana. Mereka yang tidak dapat melihat perubahan kedua gerakan pedang mereka, lebih baik tidak maju. Kalimat ini merupakan pukulan telak bagi para sarjana kekaisaran. Banyak dari mereka yang hadir tidak dapat melihat perubahan dalam gerakan kuping dan Daozi Lin Xuan. Terutama untuk keterampilan pedang Lin Xuan. Sebagai Daozi dari Sekte Dao, keterampilan pedangnya sangat tersembunyi dalam perubahan rambut pengocok ekor kuda. Jika mereka bahkan tidak dapat melihat perubahan keterampilan pedangnya, mereka hanya meminta untuk dipermalukan jika mereka maju. Di samping Chen Wanyun, Yun Ke bertanya dengan lembut, "Kakak, apakah kamu melihat perubahan pada keterampilan pedang Daozi itu?" Yue Qinghong juga segera maju, ingin menanyakan pendapat Chen Wanyun. Chen Wanyun ragu sejenak dan berkata, "Aku menggunakan mata langitku untuk melihat perubahan gerakannya, tetapi aku tidak bisa menjelaskannya." Yue Qinghong tertawa terbahak-bahak, "Kakak, jika kau maju, Taois kecil itu pasti akan menyegel harta karun ilahi 6 arahnya untuk melawanmu. Kultivasinya sebagian besar adalah harta karun ilahi 6 arahnya. Tanpa harta karun ilahi 6 arahnya, dia tidak akan mampu mengeksekusi teknik pedang yang rumit seperti itu." Chen Wanyun ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Aku perlu menunggu beberapa saat lagi, untuk melihat apakah aku bisa melihat celah. Qin Mu tidak jauh dari sini. Mari kita pergi dan meminta pendapatnya." Ketiganya datang ke tempat Qin Mu berada dan Chen Wanyun bertanya, "Saudara muda Qin, apakah menurutmu kamu bisa memenangkan Daozi dari Sekte Dao ini?" Qin Mu ragu-ragu sejenak dan menjawab, "Jika kita bertarung di depan gerbang gunung dan dia menyegel harta karun ilahi 6 arahnya, peluang kemenangannya adalah 50-50. Pembual." Yue Qinghong mencibir, "Pembual besar. Jika kamu dan dia seimbang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada praktisi seni dewa dari alam 6 arah?" Hulinger menunjuk wanita itu dengan ekspresi heran seraya bergumam, "Tuan muda, gadis ini adalah orang yang menabrak pilar kuningan itu dari belakang. Aku pernah melihat wajahnya sebelumnya." Wajah Yue Qinghong memerah karena malu. Rubah ini terlalu mengerikan. Tatapan mata Chen Wanyun berkedip dan dia bertanya, "Bagaimana jika itu bukan pertempuran terbuka di depan gerbang gunung? Berapa peluang kemenangan adik junior?" Qin Mu berkata dengan tenang, 100%. "Aku akan menggunakan cara yang tidak bermoral dalam pertarungan hidup dan mati, oleh karena itu, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sebenarnya, aku sangat kuat." Jantung Chen Wanyun tiba-tiba berdebar kencang dan dia mengangkat alisnya, diam-diam menghitung peluang kemenangannya jika dia bertemu Qin Mu dalam pertarungan hidup dan mati.
Yunke tersenyum, adik Qin, bukankah nada bicaramu agak terlalu sombong? Tuan muda, biksu ini adalah orang yang telah kau kalahkan dengan satu pukulan. Hulinger menunjuk Yunke dan berteriak kaget, ini kepala botaknya, aku ingat kepala botak ini. Biksu, pakaianmu masih ada pada tuan muda, berapa banyak yang akan kau keluarkan untuk menebusnya? Senyum Yunke membeku di wajahnya dan dia menjawab dengan kesal, uang hanyalah harta duniawi bagi seorang biksu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Ketika aku punya uang, aku akan pergi menebusnya. Setelah mengatakan semua itu, kau masih saja menjadi seorang biksu yang malang. Hulinger tidak begitu tertarik padanya dan berkata, kamu harus bergerak lebih cepat atau tuan muda akan menggadaikan pakaianmu. Saat dia berkata demikian, seorang praktisi seni dewa lainnya keluar dari gerbang gunung. Orang ini memiliki penampilan yang mengesankan. Dia melangkah maju untuk menyambut kedua Taois yang menghalangi gerbang dan berkata, Yang Mulia Perwira Militer Kun Ziyu, bolehkah saya mengundang Daozi untuk merendahkan diri dan mengajar? Saya dari alam 7 bintang, jadi saya akan menyegel harta karun dewa 7 bintang saya. Daozi bangkit dan membalas salam, kakak senior Kun, silakan. Mata Chen Wanyun langsung berbinar dan berkata, perwira militer yang hebat Kun Ziyu. Dia kembali dari perbatasan. Wei Yong segera bertanya, kakak, bagaimana kemampuan Kun Ziyu ini? Chen Wanyun tidak menjawab dan Yue Qinghong di sampingnya berkata, kami para sarjana kekaisaran semuanya adalah pejabat berpangkat 8 sementara perwira militer yang menginspirasi keperkasaan adalah pejabat berpangkat 6. Pejabat berpangkat 6 dari kakak senior Kun didapatkan dari pertempuran di perbatasan. Jadi, Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Dalam ujian besar praktisi seni ilahi terakhir, dia berada di peringkat 10 besar di Imperial College. Wei Yong merasa sangat kagum padanya, orang-orang yang mampu bertarung di medan perang dan memperoleh prestasi hingga naik ke peringkat ke-6 semuanya luar biasa. Qinmu tidak begitu mengerti tentang hal ini dan bertanya kepada mereka. Chen Wanyun berkata, setiap tahun, para sarjana kekaisaran harus meninggalkan gunung untuk pelatihan, ditemani oleh sebuah direktorat. Sebagian besar dari mereka pergi ke perbatasan sementara ada beberapa yang pergi ke reruntuhan besar atau biro kerajinan surga. Jika mereka memberikan jasa yang baik, mereka akan dipromosikan menjadi bangsawan. Ada banyak sarjana di Imperial College yang merupakan pejabat peringkat ke-6 dan beberapa bahkan berada di peringkat ke-5. Qinmu menghela napas kagum. Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang berusaha untuk merayu para pejabatnya. Setelah para cendekiawan kekaisaran lulus dari Imperial College, mereka akan ditugaskan langsung ke posisi resmi setempat atau bahkan ke militer. Kun Ziyu memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan ketika ia menyegel harta karun ilahi 7 bintang miliknya sendiri, kekuatannya masih melampaui Kuping. Dibandingkan dengan Kuping, kemampuannya lebih cocok untuk pertempuran karena ia mengeksekusi mantranya sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama. Pedangnya tidak kaku mengikuti gerakan dan dapat berubah sesuai dengan situasi. Dia dan Daozi Linsuan benar-benar bertarung sampai ke langit dan beradu di udara. Cahaya pedang di langit berkelebat seperti kilat disertai gemuruh guntur. Saat kilat menyambar Daozi Linsuan, Kun Ziyu bergerak untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Momentumnya seperti guntur yang melesat. Tampaknya dia juga telah mengembangkan teknik bertarung yang sangat kuat. Pertarungan ini begitu gemilang dan beraneka ragam, memukau mata penonton yang ada di bawahnya dan membuat mereka berseru kagum. Qinmu mengerutkan kening dan bertanya kepada Chen Wanyun, kakak, teknik sekte Dao tidak biasa. Apa asal-usulnya? Chen Wanyun menggelengkan kepalanya dan mendengar suara berat dari belakang, kitab klasik Dao Sek, teknik misteri tertinggi praselestial, teknik mendalam ortodoks yang sama terkenalnya dengan kitab suci pendidikan surgawi iblis agung milik sekte iblis surgawi. Kun Ziyu mungkin akan kalah. Qinmu menoleh ke belakang dan melihat pangeran yang berdiri di samping Ling Yuxiu tadi entah bagaimana telah berada di belakangnya. Dia tampak seperti saudara kedua Ling Yuxiu dan ekspresinya seperti air yang tenang saat dia melihat pertempuran di udara. Ling Yuxiu juga mengikutinya menuruni tebing giok dan berdiri di belakang pangeran kedua. Saat Qinmu menoleh ke belakang, Kun Ziyu terjatuh dari langit dan menghantam tanah. Ketika dia terlibat pertarungan jarak dekat dengan Daozi Linsuan, saat kekuatan telapak tangan mereka beradu, ki vitalnya dihancurkan oleh lawan yang menggunakan teknik misteri tertinggi prasurgawi dan jurusnya pun terhapus sehingga dia terjatuh dari langit. Sudut mata Chen Wanyun berkedut dan hatinya menjadi dingin, aku mungkin bukan lawannya. Kecakapan bertarungnya terlalu kuat, bahkan jika dia menyegel harta karun sucinya yang lain dan tetap berada di alam 5 elemen, akan sulit bagiku untuk mengalahkannya. Tidak, semakin banyak dia mengungkapkannya, akan ada lebih banyak kemungkinan bagiku untuk melihat kelemahannya.
Aku akan terus mengamatinya untuk jangka waktu tertentu dan aku mungkin menemukan kelemahannya. Teknik misteri tertinggi praselestial. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat teknik yang setara dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Teknik yang dilakukan Daozi Lin Xuan ini sangat kuat. Kultivasinya tidak sepadat Kinmu di alam yang sama tetapi kualitas ki vitalnya sangat tinggi dan jauh melampaui rekan-rekannya. Itu karena Kinmu melihat ki vital Daozi Lin Xuan begitu murni sehingga sulit dipercaya sehingga dia bertanya. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung disebut sebagai kitab klasik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis. Jadi, teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao sama terkenalnya dengan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, itu menunjukkan betapa luar biasanya itu. Sekte Dao dan Sekte Iblis Surgawi, satu jalan lurus dan satu jalan iblis. Mereka adalah dua tempat suci jalan lurus dan jalan iblis. Jika mereka menyertakan biara petir agung dari agama Buddha, akan ada 3 tempat suci terbesar. Selain dari 3 faksi besar ini, ada juga beberapa tempat suci tersembunyi tanpa reputasi menonjol yang akan muncul dari waktu ke waktu. Sekarang Daozi dari Sekte Dao telah muncul, aku bertanya-tanya apakah biara petir agung akan datang dan memblokir gerbang juga untuk menamparkan wajah guru kekaisaran dengan kejam. Kinmu berpikir dalam hati. Pangeran kedua menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang gunung. Ling Yuxiu segera bertanya, kakak kedua, apa tujuanmu keluar? Aku juga seorang sarjana kekaisaran dan juga bangsawan, bagaimana mungkin aku tidak bertarung? Cahaya bersinar dari mata pangeran kedua, keluarga Ling kita telah berjuang untuk menjadi kaisar dan tidak bergantung pada pejabat sipil dan militer untuk menawarkannya kepada kita. Suaranya kuat dan menggema, membuat Kinmu tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Saat itu dia adalah seorang pangeran. Keluarga Ling mampu menjadi kaisar dan berubah menjadi keluarga kekaisaran yang ditinggikan, bukan karena kebetulan. Sarjana kekaisaran Ling Yusu, undang Daozi untuk bertukar ajaran. Pangeran kedua berjalan ke depan Daozi Lin Xuan dan membungkuk memberi salam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Daozi perlu istirahat untuk memulihkan ki vitalnya? Daozi Lin Xuan mengangguk dan berkata, bolehkah saya meminta kakak senior Ling untuk menunggu sebentar? Kinmu bertepuk tangan dan berseru kagum, jika itu aku juga akan beristirahat. Daozi itu mendengar kata-kata ini dan melihat ke arah sumber suara dari gerbang gunung. Tatapannya tertuju pada wajah Kinmu dan ketika dia melihat mata Kinmu, hatinya bergetar. Kinmu tersenyum sebagai balasannya dan Daozi Lin Xuan juga tersenyum, menganggukkan kepalanya. Dia memberitahu Taois tua di sebelahnya, paman senior dan Yang Zi, aku melihat orang yang sangat kuat. Matanya memiliki 2 lapisan pupil lebih banyak daripada orang normal dan dia tampaknya dapat melihat situasiku yang sebenarnya. Dan Yang Zi memiliki ekspresi acuh tak acuh, hati seperti air yang tenang, tidak tergerak, jangan mengacaukan langkahmu sendiri. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi disebut sebagai orang nomor 1 di bawah para dewa, oleh karena itu, tentu saja akan ada beberapa orang kuat di Imperial College. Daozi Lin Xuan terus menyesuaikan kondisinya dan memulihkan kultivasinya. Dia menjalankan teknik misteri tertinggi praselestial dan embrio roh kecil benar-benar melayang keluar dari tengah alisnya, duduk di depannya. Di bawah embrio roh itu ada altar misterius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Embrio roh ini menarik dan mengembuskan napas dan 5 lingkaran cahaya muncul di depan dan belakangnya, menarik energi bintang yang kuat dari langit berbintang. 5 setan dan dewa samar-samar muncul di bawah lingkaran cahaya dan tampak sangat menakutkan. Ini adalah penglihatan yang dibentuk oleh harta karun ilahi 5 elemen. Setelah kelima lingkaran cahaya itu muncul, 6 roda melingkar mengelilinginya dan penampakan harta karun ilahi 6 penjuru pun muncul. Kinmu menyipitkan matanya. Teknik misteri tertinggi praselestial memang luar biasa. Teknik Daozi Lin Xuan ini berbeda dari yang lain tetapi jauh lebih autentik dan mengesankan. Tingkat kerumitan teknik ini tidak kalah dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Sekte Dao menjadi sekte nomor 1 di jalan kebenaran, sungguh luar biasa. Ketika Daozi Lin Xuan selesai memulihkan diri, dia berdiri dan membungkuk ke arah pangeran kedua sebagai penghormatan. Ling Yusu membalas sapaannya dan ketika ia berdiri, ki vitalnya tiba-tiba meledak seperti raungan naga dan harimau. Pada saat itu, hampir semua orang di depan gerbang gunung merasakan kekuatan naga meledak dari tubuh pangeran ini. Pangeran kedua Ling Yusu bergerak dan tubuhnya seperti naga yang berenang. Kelima jarinya terentang seperti 5 naga dan 5 ki naga yang sangat ganas membubung keluar dan berubah di udara, menerkam ke arah Daozi Lin Xuan. 5 naga mencekik, 5 jari Ling Yusu menukik ke bawah dan 5 ki naga menyelimuti Daozi Lin Xuan.
Tubuh naga melilit tubuh Dao Zilin Xuan dan 5 naga mencekiknya sambil membuka mulut mereka untuk memuntahkan api sejati yang menyala-nyala ke arah pemuda ini. Kecepatannya sangat cepat dan pada saat kelima naga itu menerkam, tubuhnya telah mencapai sisi Dao Zilin Xuan dan dia menggoyangkan tangannya untuk mengumpulkan ki sebagai pedang. Dengan seekor naga melilit pedang, dia menusukkannya ke dalam perangkap 5 naga. Di dalam perangkap 5 naga, Dao Zilin Xuan dimandikan oleh api sejati yang menyala-nyala itu, tetapi tubuhnya malah memperlihatkan cahaya seperti batu giok. Api sejati 5 naga itu sebenarnya tidak dapat melukainya. Pangeran kedua menusukkan pedangnya ke dalam perangkap 5 naga dan Dao Zilin Xuan mengangkat kepang ekor kudanya untuk menyambutnya, melilitkan dirinya di sekitar pedang naga. Pangeran kedua menghentakkan kaki ke tanah dan tanah bergetar saat naga-naga besar menerobos bumi dan menerkam ke arah Dao Zilin Xuan dari bawah. Dao Zilin Xuan menggunakan satu telapak tangan untuk menghancurkan perangkap 5 naga dan terbang ke langit. Helaian rambutnya menyapu seperti pedang dan memotong kepala naga besar, menghindari cahaya pedang yang melesat ke bawah. Sekolah mantra, Qin Mu tercengang. Serangkaian serangan pangeran kedua adalah metode bertarung dari sekolah sihir, tetapi sama ganas dan sombongnya dengan sekolah teknik pertempuran yang luar biasa tajam. Mampu mengeksekusi mantra dengan cara yang begitu kuat dan mendominasi, dia benar-benar orang yang tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat metode bertarung seperti ini. Kakak, teknik keluarga kekaisaranmu cukup kuat. Qin Mu memberitahu Ling Yuxiu. Ling Yuxiu sangat bangga, itu sudah pasti. Kakak keduaku menguasai teknik Raja Sembilan Naga yang tidak lebih lemah dari teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao. Kakak keduaku adalah seseorang yang memiliki posisi resmi, Jenderal Kavaleri berkeliaran peringkat kelima. Pangeran kedua terbang ke udara dan 2 ki naga terbentuk menjadi bentuk naga di bawah kakinya. Sambil menggeliat, mereka berlari cepat di udara menuju Dao Zilin Xuan. Keahliannya begitu hebat sehingga membuat semua orang terkesiap karena takjub. Hal ini tidak mengejutkan karena Imperial College sendiri dibangun di pusat tempat berkumpulnya 9 pembuluh darah naga, sehingga ki dari 9 naga menjadi sangat padat. Ditambah lagi bahwa pangeran kedua adalah anggota keluarga kekaisaran, ia meminjam ki naga untuk berkultivasi di dalamnya. Imperial College mungkin merupakan tanah suci bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah tanah suci dari semua tanah suci. Dengan menyerap ki naga, ia dapat berkultivasi 2 kali lebih cepat. Ki vitalnya kuat dan tampaknya tidak ada penurunan ki vital setelah melakukan mantra yang sangat kuat. Inilah kelebihan teknik Raja Sembilan Naga. Qin Mu melihat sejenak dan berkata, kakak, saudara keduamu akan kalah. Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar dan tiba-tiba pertarungan di udara telah berakhir. Pangeran kedua Ling Yuxiu telah menerima serangan balik dari Dao Zilin Xuan. Dao Zilin Xuan mengeluarkan mantra untuk melawan mantra dan kekuatan mantra dari seni ilahi Dao Sekte tidak lebih lemah dari teknik Raja Sembilan Naga. Pada saat yang sama, sapu ekor kuda terbang keluar dari tangan Dao Zilin Xuan dan helaian rambutnya tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi pedang-pedang halus yang berputar dan mengiris Ling Yuxiu dengan panik. Ling Yuxiu menggunakan pedang naganya untuk bertahan tetapi mustahil baginya untuk bertahan melawan begitu banyak pedang halus. Dalam sekejap mata, dia terluka beberapa kali dan tidak punya pilihan lain selain jatuh ke tanah untuk mengakui kekalahan. Kekalahan Ling Yuxiu memberikan kejutan besar bagi Imperial College. Dia adalah pangeran kedua dari keluarga kekaisaran. Kemampuannya sendiri luar biasa dan dengan Imperial College dan keluarga kekaisaran yang dengan cermat melatihnya, Ling Yuxiu adalah salah satu yang terbaik di Imperial College. Sekarang setelah dia dikalahkan oleh Dao Zilin Xuan, hampir tidak ada seorang pun di Imperial College yang dapat menandingi Dao Zi ini. Yue Qinghong menatap Qin Mu, hei, 50-50, Imperial College kita sudah diblokir jadi mengapa kamu tidak naik? Qin Mu bingung, mengapa aku harus naik? Yue Qinghong mendengus dan mencoba mengejeknya, bukankah kau bilang jika kau melawan Dao Zi ini, peluang kemenanganmu akan menjadi 50-50? Qin Mu menggelengkan kepalanya, aku baru saja menjadi sarjana kekaisaran dan hanya mendengarkan pelajaran di Hall of Hidden Light. Jadi apa gunanya jika aku menang ketika aku bahkan belum belajar seni bela diri dari Imperial College? Itu tidak akan dianggap sebagai kemampuan Imperial College. Selain itu, aku adalah orang terlantar dari Great Ruins. Kalian semua ingin mengusirku dan sekarang kalian ingin aku menonjol di Imperial College. Kalian hanya mengejar pelangi. Yue Qinghong sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Biksu Yun Ke berkata, tetapi kamu adalah murid sekolah tinggi kekaisaran kami. Sekarang sekolah tinggi kekaisaran dalam kesulitan, bagaimana mungkin kamu tidak membantu? Qin Mu tertawa, setelah bertahun-tahun, tidak mungkin ada seorang jenius yang dapat menyaingi Dao Zi di Imperial College. Selain itu,
murid-murid Imperial Preceptor belum muncul. Agar Imperial Preceptor menjadi orang nomor satu di bawah para dewa, murid-muridnya juga pasti luar biasa. Dengan murid-muridnya di sekitar, mengapa aku harus mengambil tindakan sendiri? Hati semua orang sedikit bergetar dan harapan pun kembali. Imperial Preceptor dikenal sebagai orang nomor satu di bawah para dewa dan setiap muridnya sangat luar biasa. Jika murid-murid Imperial Preceptor maju, mereka mungkin bisa mengalahkan Daozi dari sekte Dao ini. Ling Yuxiu mengernyit pelan dan menjawab dengan suara lembut, namun, murid-murid Imperial Preceptor bukanlah cendekiawan Imperial Chollege. Saat mereka asyik ngobrol, beberapa cendekiawan kekaisaran lain sudah maju ke depan namun semuanya kalah tanpa ada satu pun yang kalah. Bahkan ada orang yang berencana menggunakan taktik beberapa orang yang bergiliran melawan Daozi Lin Xuan untuk menguras kultivasi ki vitalnya dan tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Namun, ide ini terlalu kotor dan segera ada direktorat yang datang untuk menghentikan mereka. Setelah Daozi Lin Xuan memenangkan selusin ronde, ekspresinya berubah serius dan berkata kepada Dan Yangzi yang ada di sampingnya, Paman Senior, Imperial Chollege sangat menakutkan. Dan Yangzi menganggukkan kepalanya pelan dan berkata pelan, para sarjana kekaisaran ini semuanya sangat kuat. Jika semua sarjana ini tumbuh dewasa, tidak ada sekte yang bisa melawan mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di Imperial Chollege yang mampu mengalahkan Daozi Lin Xuan, setiap cendekiawan di sana sangat kuat dan semuanya dianggap sebagai praktisi kuat kelas 1 di wilayah mereka. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa praktisi kuat semacam ini ada di mana-mana di Imperial Chollege. Bagi sekte besar seperti Daosek, mereka dapat menghasilkan satu atau dua eksistensi luar biasa seperti Daozi dan tidak memiliki banyak praktisi kuat seperti Kuping dan Kunziyu. Namun, di Imperial Chollege, ada berbagai macam praktisi kuat di mana-mana. Ini sangat mengerikan. Tatapan Daozi Lin Xuan melewati semua orang dan tertuju pada Qinmu. Qinmu tampak merasakan dan menatapnya, tersenyum sebagai tanda terima kasih. Lin Xuan membalas senyumannya dan bingung, bukannya tidak ada individu yang luar biasa di Imperial Chollege, tetapi mengapa dia tidak keluar untuk menantangku? Puncak Gunung Giok, aula pembelajaran tertinggi. Semua direktorat aula, kanselir kekaisaran, dan sekretaris Imperial Chollege hadir dan semuanya memasang ekspresi muram. Berkali-kali ada orang yang bergegas masuk untuk melapor dan dengan setiap berita yang mereka dengar, ekspresi mereka berubah semakin buruk. Hanya patriark muda yang duduk di kursi orang suci yang memiliki ekspresi tenang dan kalem dan sama sekali tidak peduli dengan kemenangan dan kekalahan. Pada saat ini, berita dari luar saling berdatangan, melapor kepada Kanselir Agung, Daozi dari Sekte Dao telah mengalahkan Pangeran Kedua. Daozi telah mengalahkan pewaris Raja Perdamaian Selatan, Jiuyin. Daozi telah mengalahkan Putri Duo-Duo dari Raja Perdamaian Barat. Ling Siji dari Heavenly Strategis Manor juga dikalahkan. Lin Qiuhe terluka oleh Daozi. Setelah beberapa lama, akhirnya tidak ada seorang pun yang datang untuk melapor tetapi ekspresi semua orang berubah sangat buruk. Tidak ada seorang pun yang maju untuk melapor berarti tidak ada cendekiawan kekaisaran yang terus menantang Daozi Lin Xuan. Sikap arogan dan semangat tajam para cendekiawan Imperial Chollege ini telah disingkirkan oleh Daozi muda ini dan mereka hanya bisa menyaksikan saat dia menghalangi gerbang. Seorang kanselir kekaisaran mengerutkan kening dan bertanya, selama bertahun-tahun, Imperial Chollege kita telah mendidik banyak ahli dan mereka adalah tulang punggung kekaisaran ini. Tidak bisakah kita menemukan orang yang dapat menandingi Daozi? Seorang direktorat menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada 3 hingga 5 orang jenius selama bertahun-tahun ini dan mereka tidak kalah dengan Daozi dari Sekte Dao. Akan tetapi, orang-orang ini bukan lagi cendekiawan dan telah meninggalkan perguruan tinggi kekaisaran untuk mengemban tugas resmi di Istana Kekaisaran. Perguruan tinggi kekaisaran kita berbeda dari sekte-sekte dunia persilatan ini. Tidak ada yang namanya meninggalkan sekte di dunia persilatan, tetapi begitu seorang cendekiawan meninggalkan perguruan tinggi kekaisaran kita, ia bukan lagi seorang cendekiawan. Semua orang menghela napas dalam-dalam dan Taois Ling Yun mendesah, apakah kita akan membiarkan Daozi ini menghalangi gerbang? Bukankah ini terlalu pengecut? Semua orang terdiam. Tiba-tiba, Biksu Faking dari Balai Azure yang berkata, cepat laporkan masalah ini kepada guru kerajaan dan minta dia untuk mengirim murid-muridnya ke sini. Mereka mungkin bisa mengalahkan Daozi. Biksu besar, murid-murid Imperial Preceptor bukanlah sarjana kekaisaran kita. Bahkan jika mereka mengalahkan Daozi dari Daosek, apakah Daosek akan menerima hasilnya? Tepat pada saat ini, sebuah kapal melayang di luar dan berlabuh di puncak Gunung Giok. Beberapa anak muda berjalan turun dari kapal dan datang ke aula pembelajaran tertinggi tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Orang yang memimpin membungkuk dan berkata, Guru,
Kami para siswa berada di bawah pengawasan guru kekaisaran dan guru kekaisaran telah mendengar tentang Daozi dari Sekte Dao yang maju untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia memerintahkan kami untuk maju. Semua rektor, direktorat, dan sekretaris di aula saling memandang. Mereka kemudian melihat ke arah Patriark Muda dan seorang sekretaris berkata dengan sungguh-sungguh, Rektor Agung, murid-murid Imperial Preceptor bukanlah cendekiawan Imperial College kita. Keputusan apakah mereka dapat mewakili Imperial College kita dalam pertempuran atau tidak masih tergantung pada keputusan Grand Chancellor. Kanselir Basan dengan wajah berjanggut tiba-tiba membanting meja sebagai protes, konyol. Jadi bagaimana jika murid-murid Imperial Preceptor mengalahkan Daozi dari Daosek? Murid-murid Imperial Preceptor dipersiapkan menggunakan cara-cara lama dan diajarkan secara pribadi oleh Imperial Preceptor. Tidak ada perbedaan antara mereka dan murid-murid yang dipersiapkan oleh sekte-sekte itu. Jika masalah ini disebarkan dan sampai ke telinga Daosek, Daosek pasti akan memberontak. Ketika Daosek memberontak, semua jalan ortodoks di dunia juga akan memberontak. Siapa di antara kita di sini yang akan bertanggung jawab atas kejahatan ini? Siapa yang mampu bertanggung jawab? Sekretaris itu membalas dengan marah, Anda kan kanselir, jadi Anda punya alasan yang benar. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan tegas, apapun yang kulakukan akan lebih baik daripada apa yang bisa kalian para sekretaris lakukan. Kalian semua para sekretaris hanya peduli untuk menjaga menara buku-buku buruk itu dan berkata bahwa kalian sedang meneliti keterampilan dan seni ilahi, tetapi apa yang telah kalian teliti setelah beberapa tahun ini? Jika kalian memiliki kemampuan, maka pergilah dan teliti cara untuk melawan teknik misteri tertinggi praselestial sehingga para sarjana kita tidak akan begitu canggung dan tidak berdaya ketika yang lain menghalangi gerbang. Di aula pembelajaran tertinggi, semua sekretaris menjadi marah dan berteriak balik, bukankah kami telah menyerahkan semua keterampilan dan seni ilahi yang kami teliti kepada kalian? Itu karena kalian, direktorat dan rektor, tidak berguna dan tidak mampu mendidik para cendekiawan untuk kebaikan. Benar sekali. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Hall of Supreme Healing. Setiap hari mereka mengajari para sarjana untuk memurnikan pil dan mengumpulkan tanaman herbal, mengabaikan semua urusan yang seharusnya. Seringkali para sarjana muntah darah atau wajah mereka menghitam karena diracuni. Mereka masih punya muka untuk menerima gaji mereka. Semua tabib istana di Balai Penyembuhan Tertinggi juga merupakan direktorat dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan, mereka juga menjadi marah. Tabib Istana Yu begitu marah hingga gemetar saat membalas, jika bukan karena kami, Balai Penyembuhan Tertinggi, yang membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, lebih dari separuh cendekiawan akan mati hanya karena racun atau penyimpangan Ki. Sekretaris adalah orang-orang yang tidak berguna, kami meminta Anda untuk merapikan obat-obatan dan resep dari semua sekte yang berbeda tetapi Anda masih belum menyerahkannya setelah sekian lama. Bahkan penyakit Ibu Suri disembuhkan oleh seorang pemuda. Mengapa kalian semua tidak mati saja? Bajingan tua, seharusnya kau yang mati lebih dulu. Balai Penyembuhan Tertinggi milikmu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit Ibu Suri yang disembuhkan oleh seorang pemuda. Kenapa kau tidak mencabut bulu matamu saja dan gantung diri? Aula pembelajaran tertinggi pecah menjadi keributan dan pertengkaran itu makin lama makin membesar, membuat beberapa murid guru kekaisaran saling berpandangan dengan cemas. Sesaat kemudian, Kanselir Basan tiba-tiba tertawa dan berkata, baiklah, berhentilah bertengkar. Kita tidak bisa membuat keputusan, tetapi bukankah ada seseorang yang mengambil keputusan di sini? Kanselir Agung, bagaimana menurutmu? Semua orang melihat ke arah Patriark Muda yang sedang duduk di kursi orang suci. Patriark Muda itu mengusap pelipisnya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang sakit kepala karena pertengkaran mereka. Dia berkata, para murid Imperial Preceptor bukanlah sarjana kekaisaran. Jika para murid Imperial Preceptor bertarung dan memenangkan Daozi dari Sekte Dao masih akan mengambil kesempatan untuk memberontak. Dalam hal itu, mereka akan memiliki alasan yang bagus untuk memberontak dan membuat kekaisaran kita tenggelam ke dalam keadaan pasif. Oleh karena itu, mari kita undang Imperial Preceptor ke sini. Semua orang sedikit tercengang, tidak mengerti maksudnya. Bahkan beberapa murid Imperial Preceptor pun menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka yang ada di Sekte Dao semuanya keras kepala. Patriark Muda itu berdiri dan tersenyum. Mereka hanya menerima logika yang keras kepala dan jika kita menipu dan mengelabui mereka, kita tidak akan mampu melakukannya. Dalam hal itu, kita akan menggunakan pedang dan tombak sungguhan. Sudah lama sejak Imperial Preceptor memberikan ceramah di Imperial College kita, kan? Di masa lalu,
dia masih sering datang untuk memberikan jalan, keterampilan pedang, dan seni ilahi. Ada beberapa cendekiawan yang masih dianggap setengah dari muridnya. Beberapa dari kalian akan kembali dan mengundang Imperial Preceptor untuk mengajar para cendekiawan kekaisaran. Beberapa murid Imperial Preceptor tertegun sejenak dan membungkuk memberi hormat. Mereka kemudian meninggalkan aula dan menaiki kapal untuk pergi. Kanselir Basan tampak termenung dan tersenyum. Kanselir Agung, apa yang Anda maksud adalah membiarkan guru kerajaan datang untuk mengajarkan keterampilan pedang dan seni bela dirinya, lalu membiarkan para siswa perguruan tinggi kerajaan mengalahkan Daozi dari Sekte Dao. Sang patriark muda menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kanselir Basan mengangkat 3 jari dan berkata, 3 hari, hanya ada 3 hari. Orang tua, bagaimana mungkin guru kerajaan bisa mengajarkan seorang jenius yang bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao dalam 3 hari? Apakah kau percaya itu bisa terjadi? Saya percaya. Sang patriark muda tersenyum. Basan, jangan remehkan apa yang bisa dilakukan oleh Imperial Preceptor. Dia adalah orang nomor 1 di bawah para dewa dan kemampuannya jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Lebih jauh lagi, dia datang ke depan aula pembelajaran tertinggi dan melihat gerbang gunung di bawah gunung, mencibir pada dirinya sendiri, bajingan ini tidak akan bangun pagi kecuali ada manfaatnya. Aku pikir dia tidak akan bisa menahan diri untuk bersaing dengan Daozi dari Sekte Dao, tidak pernah kuduga dia akan begitu pandai menjaga ketenangannya. Itu bagus, dia mendapat tawaran dengan mengundang guru kekaisaran kali ini. Istana Pengajar Kekaisaran, Kanselir Besar mengundang saya untuk memberikan ceramah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mendengar perkataan beberapa murid ini dan sedikit tercengang, apa yang sedang dilakukan rubah tua ini. Ini hanya masalah memberi cap untuk menerima kalian sebagai cendekiawan di Imperial College. Apakah aku perlu pergi ke sana? Seorang murid menjelaskan, yang dimaksud Kanselir Agung adalah Sekte Dao hanya mengakui logika keras kepala dan jika mereka tahu kita adalah murid guru, mereka pasti tidak akan mengakuinya dan mengambil kesempatan untuk memberontak. Guru kerajaan tersenyum, Sekte Dao memang keras kepala. Aku pernah bertemu dengan guru Dao sebelumnya di tahun-tahun awalku dan dia memang pemarah dan hanya mengakui logika yang keras kepala. Baiklah, aku akan pergi. Undang Raja Racun Kecil ke sana. Fu Yuanxing datang dan guru kerajaan memberinya sebuah belati. Kamu melihat lukaku sebelumnya, jadi sekarang tirulah di tubuhku, buatlah lebih realistis. Fu Yuanxing terlonjak kaget. Dia mengayunkan belati dan mengukir dadanya, membuat guru kekaisaran perdamaian abadi berdarah-darah. Dia kemudian menggunakan darah sebagai pewarna untuk membuat lukanya lebih nyata. Biarkan lukanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tatapan guru kekaisaran perdamaian abadi berkedip dan berkata. Fu Yuanxing menaburkan sedikit bubuk pada lukanya dan membuat lukanya berbau tidak sedap namun tidak terlalu menyengat. Guru kekaisaran perdamaian abadi kemudian berkata, sekarang tambahkan parfum. Fu Yuanxing menuruti perkataannya dan menaburkan sedikit parfum di atasnya untuk menutupi bau tak sedap. Guru kerajaan perdamaian abadi kemudian berganti pakaian dan berpikir sejenak sebelum memerintahkan seseorang untuk membawakan sedikit peronap pipi dan bedak. Ia kemudian memerintahkan seorang gadis pelayan untuk membuatnya memerah karena sakit. Setelah semuanya selesai, guru kekaisaran perdamaian abadi tersenyum dan bertanya, sekarang bisakah kita bersembunyi dari mata dan telinga para pengkhianat yang memberontak? Fu Yuanxing tersenyum, maksudmu ada pengkhianat yang memberontak di Imperial College? Kalau begitu, sebaiknya Imperial Preceptor membawa beberapa ahli, dengan begitu kamu akan terlihat kurang percaya diri. Imperial College begitu besar, jadi wajar saja jika ada beberapa pengkhianat yang memberontak di antara mereka. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengerti apa yang dimaksudnya dan berkata, namun, ini adalah ibu kota, siapa yang berani membunuhku di sini? Mengenai Imperial College, ada lebih banyak ahli di sana daripada istana dan tidak perlu membawa ahli. Ikuti saja, sehingga permaisuri janda tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerbu dan membunuhmu. Fu Yuanxing menghela napas lega. Awalnya dia berharap guru kekaisaran perdamaian abadi akan membawanya untuk mencegah ibu suri mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba bel berbunyi di Imperial College dan bergema di seluruh gunung. Sebagian besar cendekiawan kekaisaran yang menunggu di depan gerbang gunung mendengar lonceng berbunyi dan mereka semua segera naik ke gunung. Qin Mu bingung dan Ling Yuxiu menjelaskan kepadanya, ini adalah lonceng yang memanggil semua cendekiawan kekaisaran untuk berkumpul. Begitu lonceng berbunyi, semua orang harus berkumpul di depan aula pembelajaran tertinggi. Kanselir Agung kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Wei Yong bertanya dengan cemas, mungkinkah karena kita tidak bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao ini, maka perguruan tinggi kekaisaran akan dibubarkan?
Sebagian besar cendekiawan menatapnya dengan marah dan Wei Yong segera menarik kembali kepalanya. Ketika dia sampai di gunung, dia melihat kerumunan besar di depan aula pembelajaran tertinggi. Tidak peduli apakah itu bangsawan atau rakyat jelata, mereka semua berkumpul di sini. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah berkumpul dan sang patriark muda tersenyum, "Guru Kekaisaran, silakan." Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi muncul di depan aula pembelajaran tertinggi dan tersenyum, "Kanselir Agung, kalau begitu, saya akan melangkahi kewenangan saya." Fu Yuanxing mengikutinya dari belakang dan melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan berpikir, siapa adik laki-lakiku? Ketika Kinmu mendetoksifikasi racun 1000 kesempatan pada janda permaisuri, dia melihat penampilan Kinmu melalui mata serangga itu. Namun, ada terlalu banyak orang di sini dan dia tidak dapat menemukan lokasi Kinmu dalam waktu singkat. Patriark muda itu tersenyum, Anda awalnya datang ke sini dari waktu ke waktu untuk menjadi direktorat untuk mengajar para cendekiawan. Hanya saja Anda tidak datang beberapa tahun terakhir ini sehingga Anda tidak dapat dianggap melampaui wewenang Anda. Tolong. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi datang ke depan panggung dan melihat sekeliling, sulit untuk menolak ramah tamahan Kanselir Agung. Saya akan membuka forum dan berbicara tentang pedang dan saya hanya akan berbicara selama 2 hari dan tidak akan membahas sisanya. Kanselir Basan bergumam pelan, bukankah itu 3 hari? Patriark muda itu meliriknya dan berkata, Sekte Dao hanya akan memblokir gerbang Universitas Kekaisaran kita selama 3 hari. Sekarang setengah hari sudah berlalu, jadi jika Guru Kekaisaran berbicara selama 3 hari, itu akan sangat terlambat. Kanselir Basan menghela napas, sangat sulit bagi guru kerajaan untuk datang dan memberikan ceramah, tetapi dia tidak dapat berbicara selama lebih dari 2 hari. Sungguh disayangkan, guru kerajaan yang memberikan ceramah secara langsung setara dengan Rulai dari biara petir besar yang menjelaskan kitab suci, Master Dao dari Sekte Dao yang memberikan keterampilannya, dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi yang menyebarkan doktrin. Seberapa sulitkah untuk mendapatkannya? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi perlahan turun dari panggung dan berkata dengan santai, apa itu pedang? Apakah sifat pedang ditentukan oleh bentuk yang tetap? Saya sangat tidak setuju. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak sekali gerakan dalam pedang dan beberapa orang mengatakan bahwa hanya ada 14 gerakan, menusuk, mengibas, melambaikan, membelah, menebas, menyodok, menusuk, menangkis, melengkung, mengoles, menyapu, mengangkat, mencegat, dan mencukur. Ini juga merupakan kesalahpahaman. Dia berjalan turun dan sebagian besar cendekiawan di bawah langsung merasakan tekanan pada mereka. Seolah-olah ada pedang yang sangat tajam tergantung di atas kepala mereka dan akan membelah mereka menjadi 2. Momentum yang tak tertandingi itu tampaknya ingin mencabik-cabik tubuh mereka, embrio roh mereka, kesadaran mereka, dan jiwa mereka. Jika pedang itu tetap, maka itu bukan lagi jalan. Jalan itu tidak terbatas, jadi bagaimana mungkin hanya ada 14 gerakan? Dia melangkah turun selangkah demi selangkah dan tekanan itu semakin membesar tetapi suaranya tenang. Tiba-tiba suaranya seperti pedang tajam yang menusuk telinga semua orang. Pedang, mengapa tidak bisa berupa suara? Mengapa pedang tidak bisa berupa cahaya? Mengapa tidak bisa berupa warna? Mengapa tidak bisa berupa ki vital? Mengapa tidak bisa berupa tatapan? Pandangannya menyapu sebagian besar wajah cendekiawan itu dan banyak cendekiawan yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghunus pedang mereka untuk menangkis namun mereka tidak menangkis apapun, yang membuat mereka berkeringat dingin. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum, jadi, apakah pedang hanya memiliki 14 gerakan? Keringat dingin membasahi dahi Kinmu dan baru sekarang dia menyadari betapa hebatnya Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kepala desa mengajarkan kepadanya 14 gerakan teknik pedang yang paling dasar dan Kinmu mengubah teknik pedang dasar ini menjadi angka. Dia dapat meniru gerakan apapun selama dia melihatnya sekali. Saat itu, Kinmu mengira itu adalah puncak dari ilmu pedang. Dan kini, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi jelas telah memulai jalan baru bagi dirinya sendiri di atas fondasi tradisional keterampilan pedang dan telah mengembangkan lebih jauh keterampilan pedang tradisional. Pemikirannya bahkan lebih luas dan dengan demikian ia telah menciptakan bentuk pedang fundamental lain di luar 14 bentuk pedang fundamental. Sebuah prestasi yang luar biasa, tidak heran dia menjadi orang nomor 1 di bawah para dewa. Kinmu berseru kagum tanpa henti di dalam hatinya. Pemikiran Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terlalu jauh melampaui zamannya. Atau mungkin tidak dapat dikatakan jauh melampaui zamannya dan sebaliknya, dialah yang mendorong generasi ini maju, mendorong jalan, keterampilan, dan seni ilahi untuk maju, mendorong orang-orang generasi ini maju. Oleh karena itu, saya telah menciptakan beberapa jurus lain berdasarkan 14 teknik pedang dasar.
Selama 2 hari ke depan, saya akan mengajarkan beberapa teknik pedang dasar ini kepada Anda dan saya tidak akan membahas teknik pedang lainnya sama sekali. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berhenti dan senyum di wajahnya menghilang saat ekspresinya berubah serius, tetapi sebelum kita mulai, aku ingin kau melupakan bentuk pedangmu. Pedang bisa berupa cahaya, bisa berupa suara, bisa berupa warna dan bisa berupa penglihatan, oleh karena itu, pedang tidak perlu memiliki bentuk yang tetap. Pedang bisa panjang, bisa pendek, bisa keras, bisa lembut dan bisa menyerang dari sudut manapun. Jika kau bisa melupakan bentuk pedang, kau bisa mempelajari keterampilan pedangku. Jurus pertama keterampilan pedangku, spiral. Ujung jarinya bergerak dan seketika itu juga muncul ki vital yang tak terhitung jumlahnya yang seperti cahaya pedang yang melonjak keluar. Mereka berubah menjadi pilar pedang dan menusuk ke depan, ini spiral. Ini adalah salah satu gerakan dalam jurus pedang 6 arah yang agung dan tampak seperti tusukan, tetapi pilar pedang sebenarnya dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar satu sama lain. Cahaya pedang ini terus bergerak dan terus mengubah posisi mereka. Kinmu telah melihat keterampilan pedang yang sama dari kuping, namun, apa yang dilakukan kuping adalah sebuah tebasan. Tusukan dan tebasan semuanya tampak seperti gerakan pedang dasar tetapi apa yang membentuk gerakan pedang di dalamnya sebenarnya adalah bentuk pedang spiral milik Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Masih ada perbedaan antara bentuk pedang spiral dan bentuk pedang gulungan dari 14 bentuk pedang dasar. Bentuk pedang gulungan mengerahkan kekuatan pada gagang pedang untuk menggulung senjata lawan sementara bentuk pedang spiral mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan yang mengguncang dunia. Perbedaan terbesar antara wujud pedang spiral yang digunakan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan milik kuping adalah setiap pedang di pilar pedang Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengalami transformasi yang berbeda, sedangkan tidak terjadi transformasi pada pedang apapun saat kuping mengendalikan pedangnya. Oleh karena itu, ia dikalahkan oleh Daozi Lin Xuan dengan kocokan ekor kuda yang digunakan sebagai pedang. Kalau saja pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia pasti bisa menghalau kocokan ekor kuda Daozi Lin Xuan. Bukan hanya itu saja, dari apa yang dapat dilihat Kinmu, pedang Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bergerak secara keseluruhan. Pilar pedangnya dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan setiap cahaya pedang adalah satu kesatuan tetapi ketika dia menusuk, semuanya menusuk secara keseluruhan. Jika seseorang ingin mematahkan jurus pedang seperti miliknya, mereka harus mengalahkan kekuatan pilar pedang saat menghadapinya. Hanya dengan begitu mereka dapat mematahkan setiap cahaya pedang di pilar pedang. Metode yang digunakan Daozi Lin Xuan untuk menangani kuping sama sekali tidak berguna melawannya. Fondasi Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sama kokohnya dengan fondasiku, bahkan jauh lebih kokoh daripada Daozi Lin Xuan. Kinmu tercengang, bagaimana mungkin ada keberadaan seperti itu? Dia benar-benar bagaikan dewa surgawi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan cermat menjelaskan kunci untuk mengerahkan kekuatan bentuk pedang spiral dan penjelasannya sangat rinci. Kinmu merasa seolah-olah kepala desa sedang mengajarinya teknik pedang. Jurus pedang spiral merupakan pengembangan dari teknik pedang dasar dan ke-14 teknik pedang dasar Kinmu sudah sangat solid dan setelah mempelajari ajaran kepala desa, tidak sulit baginya untuk mempelajari jurus pedang spiral ini. Hanya perlu sedikit petunjuk agar ia bisa memahami dan memahaminya dengan jelas, membuatnya mendengarkan seolah-olah ia sedang mabuk dan tercengang. Namun, hanya dia. Yang lain semua merenung dengan keras ketika mereka mendengar penjelasan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ada beberapa yang bahkan tidak mau repot-repot berpikir dan hanya menghafalnya dengan saksama. Ada juga beberapa yang menggunakan ki vital untuk mengendalikan pena untuk segera mencatat kata-kata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan berencana untuk perlahan-lahan memahaminya di masa mendatang. Mereka yang bisa mengerti dan memahaminya dengan baik di sana tetap saja minoritas. Sebagian besar orang bingung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi selesai menjelaskan bentuk pedang spiral dan berkata, "Para cendekiawan, sekarang kalian dapat mencoba melakukannya sekali." Sebagian besar direktorat, sekretaris, dan rektor semuanya bersemangat. Mereka juga mendengarkan ceramah tadi dan terpesona, tetapi mereka tidak punya pilihan selain membangkitkan semangat mereka sekarang saat tatapan mereka tertuju pada tubuh ribuan cendekiawan. Alasan mengapa Imperial Preceptor ingin membiarkan mereka mencoba sebenarnya karena dia ingin melihat apakah ada individu di antara orang-orang ini yang layak diperhatikan. Mereka yang memiliki pemahaman yang kuat pasti akan dipilih untuk menantang Daozi Lin Xuan 2 hari kemudian. Di depan aula pembelajaran tertinggi, para cendekiawan mulai mencoba dengan kikuk dan mencoba mengubah ki vital mereka sendiri menjadi ki pedang untuk mengeksekusi bentuk pedang spiral.
Ada beberapa orang yang tidak dapat mengendalikan ki pedang dan ki vital mereka hancur, melesat ke segala arah dan hampir melukai para cendekiawan di samping mereka, menimbulkan keributan. Ada pula yang menghimpun ki sebagai pilar pedang namun saat mereka mengendalikan ki pedang agar berputar mengelilingi bagian tengah, mereka tidak mau berbalik apapun yang terjadi dan hanya terus berjalan lurus. Ada juga banyak praktisi seni ilahi yang telah mempelajari keterampilan pedang 6 arah agung yang diajarkan oleh Imperial Chollege. Keterampilan pedang 6 arah agung awalnya diciptakan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan karena mereka telah mempelajarinya sebelumnya, eksekusi mereka secara alami tampak sama. Ada juga beberapa orang yang telah mendapatkan nasihat dari guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan keterampilan pedang mereka meningkat ke tingkat berikutnya. Meskipun tidak ada sama di bentuk pedang spiral, tetapi kekuatan mereka telah meningkat pesat. Ada juga beberapa orang yang sangat cerdas dan meskipun mereka belum pernah mempelajari jurus pedang spiral sebelumnya, mereka masih mampu memahami sebagian kedalamannya setelah ajaran tersebut. Mereka mengeksekusi pilar pedang dan meskipun transformasi keterampilan pedang mereka masih kasar, setiap kali mereka mengeksekusinya, keterampilan itu akan menjadi semakin lincah. Kinmu juga mencoba mengeksekusi bentuk pedang spiral tetapi dia langsung mengerutkan kening sambil menatap kosong pada benang ki vital miliknya sendiri. Ki vital orang lain sehalus rambut, jadi ketika mereka menggunakan pilar pedang, pilar itu dibentuk oleh ki pedang yang sangat halus. Sementara itu, benang ki vitalnya setebal lengan dan dia harus menggunakan ki vital setebal itu untuk menggunakan bentuk pedang spiral. Berapa tebal pilar pedang itu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Pilar pedang setebal itu tidak akan lagi menjadi pilar pedang dan seharusnya disebut gunung pedang. Menusuk dengan gunung yang terbentuk dari ki pedang. Meskipun ki vitalku padat, tapi tetap saja tidak sepadat itu. Aku tidak bisa mengeksekusi gunung pedang semacam itu. Di samping Kinmu, bahkan rubah kecil itu mempelajari jurus pedang spiral yang tampak sangat asli. Wei Yong, Yun Ke, dan yang lainnya sudah mencoba membuat ki pedang berputar, dengan Ling Yuxiu dan Chen Wanyun yang maju paling cepat. Hanya dia yang menatap kosong ke udara. Setelah beberapa saat, Kinmu mencoba melepaskan benang ki vital setebal lengan dan berpikir, karena itu tidak berhasil, kalau begitu, bolehkah aku menggunakan bentuk pedang spiral untuk menghancurkan benang ki vitalku? Begitu dia memikirkannya, dia segera melakukannya dan mencoba metode yang diajarkan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk memecah benang ki vitalnya dengan penuh semangat. Ki vitalnya kuat dan sangat murni, itulah sebabnya sulit untuk memurnikannya menjadi benang. Terutama setelah dia mempelajari rahasia hati eliksir, ki vitalnya menjadi semakin murni. Tidak ada seorang pun di desa yang mengajarinya cara memurnikan ki menjadi benang karena orang yang memiliki pencapaian tertinggi dalam teknik pedang adalah kepala desa. Namun, kepala desa hanya mengajarinya satu gerakan pedang dan 14 jurus pedang, mengabaikan semua hal lainnya tanpa kecuali dan membiarkan benang ki vital Kinmu tumbuh lebih kuat. Sekejap inspirasi melintas di benak Kinmu kali ini dan merasa bahwa dia pasti berhasil menggunakan bentuk pedang spiral untuk memurnikan ki menjadi benang. Jurus pedang spiral yang diajarkan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memang luar biasa hebat dan dia menguasai jurus itu dengan sangat cepat, menampakkan ekspresi kegembiraan. Di depan aula pembelajaran tertinggi, tatapan mata sang patriark muda tertuju pada Kinmu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dilakukan bajingan ini, bermain-main dengan tongkat alih-alih mempelajari ilmu pedang. Tak jauh dari situ, Chen Wanyun menatap tongkat ki vital Kinmu dan tersenyum. Dia mungkin kuat, tetapi pemahamannya biasa saja, jauh dari pemahamanku. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba menjadi liar karena kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak. Dengan suaranya yang seperti guntur, bergema di seluruh tempat, selesai, akhirnya selesai. Langit tidak buta, aku akhirnya menyempurnakan benang ki vital.